Pendekar Pedang bab 409-414. Ada apa? Tanya Qin Fan dengan tenang. Tuan Qin, penjualan air Reiki kami sangat panas. Sekarang kami telah mulai mendistribusikan produk ke seluruh negeri, dan bahkan banyak orang dari luar negeri datang kepada kami untuk mendapatkan hak agen. Saya ingin bertanya apakah kami harus mengambil kesempatan ini untuk menduduki pasar luar negeri? Qin Fan langsung menolak, niat asli saya membuat air Reiki adalah untuk memenuhi janji, bukan untuk keuntungan. Selain itu, nilai air Reiki jauh melebihi harga saat ini, dan masih hanya dijual di Cina. Iya. Namun, saya mengalami masalah. Sekarang di seluruh negeri bersaing untuk mendapatkan hak agen air Lingqi, tetapi wilayah Laut Barat melakukan sebaliknya, dan air Lingqi kami telah memasuki wilayah Laut Barat untuk dijual. Saya curiga ini adalah orang besar itu sengaja menargetkan kita. Kemudian Chu Tianxiong mengatakan beberapa poin lagi dari analisisnya sendiri, dan tanda-tanda itu menunjukkan bahwa bukan orang-orang di barat si teritori tidak setuju dengan kemanjuran air energi spiritual, tetapi beberapa orang dengan sengaja mengecualikan air energi spiritual agar tidak masuk. Oke, begitu, apakah ada yang lain? Qin Fan berkata dengan ringan. Tidak. Saya hanya perlu memberitahu Anda bahwa saya telah memilih agen dari seluruh dunia. Saya ingin bertanya apakah Anda punya pendapat? Qin Fan berpikir sejenak dan berkata, saya tidak membutuhkan agen siapa yang begitu kuat. Kemampuan menghasilkan, selama karakter mereka bagus. Saya mengerti maksud Anda, Tuan Qin, tolong maafkan saya, Chu ingin menggantikan ratusan juta orang di China, terima kasih atas kebaikan Anda. Anjing tua itu benar-benar dipukuli kali ini. Terharu. Dia belum pernah melihat orang benar-benar melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang tanpa meminta imbalan apapun. Qin Fan memikirkan lelaki tua itu, dan berkata, orang yang ingin Anda ucapkan terima kasih bukanlah saya, tetapi mereka yang benar-benar memiliki hati orang biasa. Anjing tua itu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Tuan Qin, adalah sesuatu yang harus saya sampaikan ini dia. Meskipun harga air spiritual kami sangat rendah, penjualannya sangat panas sehingga masih memberi kami keuntungan besar. Perkiraan awal, laba bersih air spiritual tahunan kami mungkin melebihi 50 miliar. Oke, saya mengerti. Qin Fan menjawab dengan ringan. Anjing Li Qing tua awalnya berpikir bahwa Qin Fan akan terkejut, lagi pula, laba bersih tahunan adalah 50 miliar, yang hanya dapat dicapai oleh beberapa perusahaan di China. Tapi Qin Fan tetap tenang, seolah uang itu hanyalah angka baginya. Namun, Chu Tianxiong merasa lega saat berpikir bahwa Qin Fan tidak pernah berencana menghasilkan uang dari air Lingqi. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Tutup telepon. Huo Xian tiba-tiba bertanya, apakah Anda berencana untuk pergi ke wilayah Laut Barat selanjutnya? Qin Fan berpikir sejenak, lalu mengangguk, saya punya rencana ini, tetapi belum pasti. Jika Anda ingin pergi ke barat wilayah laut, kamu bisa pergi ke sepupuku. Sepupumu. Sepupuku adalah kepala keluarga si Hailing, Ling Jianhua. Qin Fan mengangguk, oke, aku akan membuat catatan. Melihat Huo Xian adalah masih berdiri di pintu, Qin Fan berkata dengan curiga, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Huo Xian ragu-ragu untuk berbicara, wajahnya memerah, dia menggertakkan giginya, dan tiba-tiba berbalik dan menutup pintu. Kemudian, dia menatap Qin Fan dan bertanya, apakah kamu pergi? Iya. Qin Fan tidak bermaksud menyembunyikannya darinya. Dia datang ke Jiangnan kali ini untuk melihat apa yang disebut konferensi seni bela diri Jiangnan, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal. Sekarang setelah masalah selesai, saatnya dia kembali. Apalagi, ujian besar akan datang bulan depan. Meskipun ujian besar tidak penting baginya, dia berjanji pada Lin Yanqi bahwa dia pasti akan memberinya hasil yang bagus. Mendengar pengakuan Qin Fan, Huo Xian langsung menjadi gugup, lalu setelah kamu pergi, maukah kamu kembali? Dengan suara menangis, dia berkata dengan penuh kasih sayang, kemanapun Anda pergi, saya harap Anda akan ingat bahwa ada orang yang menunggu Anda pulang. Merasakan tubuh yang lembut dan elastisitas yang luar biasa di belakang, mata Qin Fan adalah itu jelas.
Sebenarnya, kamu tidak harus seperti ini. Aku membiarkanmu mengurus keluarga Huo untukku, hanya karena keegoisan, bukan demi kamu. Aku tidak akan mengganggu kebebasan pribadimu. Kamu dapat dengan berani mengejar kebebasanmu sendiri. Kebahagiaan. Huo Xian tersenyum kecut. Sekarang semua orang di dunia luar tahu bahwa saya adalah wanita Anda, dan label ini akan menemani saya selama sisa hidup saya. Saya tidak meminta Anda memberi saya gelar apapun, saya hanya harap Anda ingat bahwa ini bukan hanya wilayah Anda, tetapi juga rumah Anda setelah selesai berbicara. Dia perlahan melepaskan Qin Fan, dan berlari keluar dengan kepala tertunduk. Qin Fan memandangi punggungnya yang ramping, ekspresinya sedikit melembut. Dia berjalan keluar ruangan dan melihat Huo Ximu menjaga gerbang halaman, dan dia kembali ke tatapan menyendiri. Qin Fan meliriknya, dan berkata dengan tenang, aku pergi. Iya. Huo Ximu mengangguk, tidak terkejut, mungkin Huo Xian sudah memberitahunya. Kyoto. Halaman yang dijaga ketat. Hong Sanhe duduk di gazebo di seberang atasannya, bermain catur. Bagaimana menurutmu Qin Fan melakukannya? Aku masih tidak percaya ketika mendengar berita bahwa dia memotong Lei Zentian dengan pedangnya. Hong Sanhe berkata dengan rasa ingin tahu. Atasan tersenyum ringan, tetap diam, dan berkata dengan lembut, kamu kalah. Hong Sanhe melihat dan segera mengaku kalah, aku kalah. Ngomong-ngomong, Yang Yue belum kembali, tidak akan terjadi apa-apa kepada anak ini, kan? Sambil mengemas bidak catur, atasannya berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kekuatannya tidak kalah dengan pola Lei Zentian. Kemudian, seorang pria muda dengan jubah hitam dan topi, dengan bagian belakang kepalanya menghadap ke arah atasan dan Hong Sanhe, muncul di halaman dengan tangan terlipat. Kemudian, nyanyian yang dalam terdengar. Yang Yue tidak lahir di langit, keabadian seperti malam yang panjang. Melihat pemandangan ini, Hong Sanhe tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Atasan sepertinya sudah terbiasa, dan berkata dengan senyum tipis, kamu kembali. Apakah kamu melihat pertempuran epik antara Lei Zentian dan Qin Fan kali ini? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan masalah ini, tapi Yang Yue akan marah ketika disebutkan. Aku tertunda olehmu selama ini. Kamu juga mengatakan bahwa Lei Zentian dan Qin Beibei bisa bertarung selama 3 hari 3 malam. Aku butuh setengah hari untuk sampai ke sana, tetapi ketika aku sampai di sana, mereka sudah bertarung. Sudah berakhir. Saya pikir Qin Beibei mungkin dipukuli sampai mati oleh Lei Zentian, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Atasan. Dan Hong Sanhe tertawa bersama. Apa yang kamu tertawakan? Yang Yue bertanya dengan bingung. Hong Sanhe tersenyum dan berkata, Qin Beibei tidak mati, Lei Zentian yang meninggal. Ini tidak mungkin. Lei Zentian terkenal, Qin Beibei bukan siapa-siapa, bagaimana dia bisa membunuh Lei Zentian dalam waktu sesingkat itu? Waktu. Yang Yue tidak percaya. Itu benar. Dan kemudian 7 monster tua dari periode yang sama dengan Lei Zentian pergi mengepung Qin Beibei, dan mereka dibunuh oleh Qin Beibei lagi. Kata atasan sambil tersenyum. Setelah mendengar tentang pencapaian Qin Beibei, orang-orang dari paviliun Tianji tiba-tiba muncul dan mengatur ulang daftar Grandmaster. Qin Beibei menduduki peringkat pertama dalam daftar Grandmaster. Yang Yue sepertinya memiliki gambar seperti itu di depannya. Hari itu, matahari bersinar terang, langit tinggi dan awannya luas. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Fan berpakaian hitam, melayang di atas kehampaan. Dia menunjuk ke 7 pusat kekuatan tingkat master puncak di bawah, dan berkata dengan jijik, kalian semua naik bersama. 7. Master puncak masing-masing menunjukkan keterampilan unik mereka sendiri. Tepat ketika semua orang mengira dia akan mati, Qin Fan tiba-tiba berteriak kepada orang banyak, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kemudian, pola di bawah kakinya menyala, dan dia menginjak-injak sampai mati. Master dari 7 alam master puncak. Semua orang bersujud di tanah dan menyembahnya. Di halaman, Yang Yue tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Haha, bangun, bangun. Di mata Yang Yue, ke-7 orang ini hanyalah 7 semut.
Hong Sanhe saling memandang dengan keraguan di wajahnya. Gangguan mental macam apa ini lagi? Hong Sanhe bertanya. Atasan menggelengkan kepalanya, terbatuk ringan, dan berteriak, Yang Yue, masih ada tugas untukmu. Yang Yue terbangun dari ilusi menjadi orang suci di depan orang lain, dan berkata dengan sangat menyesal, itu semua salahmu, kamu menyesatkanku. Jika aku datang lebih awal, aku pasti akan menjadi orang yang membunuh Lei Zentian dan 7 master puncak. Aku juga master nomor 1 sekarang. Menurutmu kamu bisa mengalahkan Lei Zentian atau 7 master besar? Jika itu kamu, aku khawatir Lei Zentian akan menjadi master nomor 1 sekarang. Yang Yue menolak untuk menerima, kamu mencoba membuat orang lain terkesan. Hancurkan prestiseku. Saya akan pergi ke Qin Beibei untuk berkompetisi sekarang, dan biarkan Anda melihat apakah saya pantas menjadi master nomor 1. Dia berbicara dengan kasar, tetapi kakinya tidak bergerak. Baiklah, kamu pergi sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Hong Sanhe mencibir dengan sombong. Guru memberitahu saya sebelum dia meninggal untuk mendengarkan atasan. Karena dia mengatakan bahwa ada tugas baru, itu harus diselesaikan. Dan menjadi terkenal di seluruh dunia belum terlambat untuk pergi. Sayang punggung Yang Yue menghadap mereka berdua, jadi dia tidak bisa melihat ekspresinya saat ini, dan dia tidak tahu apakah wajahnya di bawah topi bambu akan memerah saat dia mengatakan ini. Atasan mengambil kesempatan untuk mengatakan, Lei Zentian sudah mati, dan pasukan kriminal di belakangnya pasti akan datang untuk membalas dendam. Yang Dingtian menjaga perbatasan utara, dan saya juga perlu menemukan orang yang kuat untuk duduk di Tiongkok Selatan. Di bawah topi bambu, mata Yang Yue tiba-tiba tersentak. 1. Cahaya. Haha, guru senior, orang ini lebih baik dariku. Senior itu berkata dengan wajah serius, Xin Yu adalah salah satu kekuatan terkuat di luar negeri, dan pembangkit tenaga listrik seperti Lei Zentian hanyalah salah satu dari 7 raksasa di bawah mereka. Tugasnya sangat sulit, dan hanya master yang tak tertandingi yang bisa melakukannya. Ketika Yang Yue mendengar ini, wajah muda di bawah topi bambu berseri-seri dengan gembira. Itu sangat sulit. Lebih baik lagi jika Anda bukan master yang tiada taraf. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya, Yang Yue, berbeda? Guru atasan, percayakan tugas ini kepadaku, dan aku berjanji untuk menjaga orang-orang dari domain dosa keluar dari negara. Jika kamu tidak mempercayakan tugas ini kepadaku, maka aku akan tinggal bersamamu setiap hari dan tidak pernah pergi. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu saya akan mempercayakan Anda dengan tugas yang mulia dan sulit ini, dan saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jangan khawatir, saya akan pergi ke selatan. Perbatasan sekarang. Oke, kamu duluan ya, aku akan memberitahu orang yang bertanggung jawab atas balai naga di sana untuk menjemputmu. Haha, kalau begitu aku akan pergi. Yang Yue tidak lahir di langit, dan usianya seperti malam yang panjang. Dengan nyanyian yang merdu, pola di halaman menyala, dan sosok Yang Yue menghilang. Hong Sanhe sedikit khawatir. Bos, bisakah anak ini melakukannya? Sambil tersenyum, jangan khawatir, dia cukup kompeten. Dia memiliki warisan master tinju selama 90 tahun. Hong Sanhe tidak membantah, meskipun dia masih merasa bahwa Yang Yue ini sedikit tidak dapat diandalkan, tetapi karena atasannya telah memutuskan, dia tidak ada yang perlu dikatakan. Ngomong-ngomong, atasanku, aku masih memiliki satu hal yang aku tidak mengerti. Mengapa dia memanggilmu guru? Atasan itu tersenyum dan berkata, sebelum Master Tinju meninggal, dia menyerahkannya kepadaku. Katanya bahwa dia hanya peduli tentang mengajar seni bela diri dan lupa mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Biarkan dia bantu dia mengajari anak ini bagaimana berperilaku di dunia. Bukan bermaksud untuk menghormati gurunya. Hong Sanhe berkata dengan ekspresi bingung. Ngomong-ngomong, kekuatan anak Qin Fan itu jauh di luar dugaan kita. Saya pikir pasti ada rahasia yang tersembunyi di anak ini. Hong Sanhe berkata sambil menatap atasan dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya.
Ya, tapi karena dia tidak mau mengatakannya, maka kita tidak bisa memaksanya untuk mengatakannya. Kali ini dia benar-benar mengganggu Pavilion Tianji dan meminta mereka untuk mengatur ulang daftar Grandmaster dan menjadi Grandmaster nomor 1. Itu pasti akan menyebabkan kejutan besar. Anda perhatikan reaksi dari 4 keluarga besar. Atasan itu berkata dengan sungguh-sungguh, dan ekspresi memegang tasbih kebijaksanaan dipulihkan di wajahnya. Jangan khawatir, atasan, saya telah mengirim orang untuk mengawasi pergerakan mereka. Saya curiga bahwa pertemuan 7 master kali ini mungkin berada di belakang layar. Atasan itu tersenyum sedikit, tidak berbicara, dan melihat ke belakang. Ke kejauhan. Kyoto, keluarga Li. Di aula keluarga Li, wajah Li Fuchen jelek. Li Chongwen yang bertanggung jawab atas perencanaan kali ini juga merasa malu. Namun, semua orang di keluarga Li masih terkejut. Patriark, aku benar-benar tidak berharap bajingan kecil itu tumbuh ke tingkat yang menakutkan. 7 master di tingkat puncak tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi malah dibunuh olehnya. Di antara mereka adalah Dewa Yin Tao. Pria yang kuat dan master formasi. Melihat dunia seni bela diri Tiongkok, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Li Chongwu berkata dengan terkejut dan marah. Wajah Li Fuchen sangat marah dan dia tidak berbicara. Li Chongwen melirik Li Fuchen dan menghela nafas, sekarang kita hanya bisa menunggu Yan Nantian meninggalkan bea cukai, dan dia harus menerobos alam. Kalau tidak, kita hanya bisa pergi ke tempat itu dan meminta seseorang untuk berurusan dengannya. Melihat Li Fuchen masih tidak membuat pernyataan, Li Chongwen bertanya ragu-ragu, Patriark, mengapa kita tidak pergi ke tempat itu saja dan mempekerjakan seseorang untuk menanganinya? Kecuali beberapa keturunan langsung dari keluarga Li, seluruh keluarga Li tampak bingung dan tidak mengerti tempat itu, di mana tepatnya. Li Chongwu dan keturunan langsung lainnya menatap tajam ke arah Li Fuchen yang duduk di kursi pertama, menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, Li Fuchen mengangkat tangannya dan berkata dengan anggun, tunggu Yan Nantian, Dewa Pedang, untuk meninggalkan bea cukai terlebih dahulu. Karena dia belum memilih untuk meninggalkan bea cukai, itu pasti saat yang kritis. Terobosan ke alam dewa. Bajingan kecil itu bisa membunuh 7 tuan di alam puncak sendirian, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan alam dewa yang sebenarnya. Iya. Semua orang menundukkan kepala setuju. Di luar negeri, di sebuah pulau yang terdiri dari 3 pulau besar yang terhubung, berdiri sebuah istana bergaya barat. Ada patung besar di depan istana, dan tidak mungkin untuk mengetahui dewa mana dalam sejarah mitologi barat. Bagian dalam istana didekorasi dengan gaya bangsawan barat abad pertengahan. Banyak dekorasi yang terbuat dari perak, bersinar terang di bawah lampu kristal. Ruang makan yang luas, terdapat meja makan sepanjang 5 meter dengan berbagai peralatan makan berwarna perak di atasnya. Peralatan makan ini sangat indah sehingga pola rambut kecil di atasnya dapat ditampilkan dengan jelas, dan diisi dengan hidangan lezat. Seorang pria paruh-baya berkulit putih dengan tuxedo sedang duduk di meja makan dengan serbet putih di lehernya, memegang garpu di satu tangan dan pisau di tangan lainnya, dengan hati-hati memotong sepotong kecil steak. Namun, steak itu masih meneteskan darah, jelas sepotong daging mentah. Di kedua sisi restoran, selusin orang asing berpakaian bagus berdiri dengan hormat, kebanyakan berkulit putih, hanya 2 yang berkulit gelap. Saat pria paruh-baya itu sedang makan, mereka berdiri dengan hormat, tidak berani bernapas. Ketika pria paruh-baya itu akhirnya selesai makan steak mentah di atas piring, seorang pria kulit putih berjanggut yang berdiri di depan keluar, berdiri di samping pria paruh-baya di meja, dan membungkuk dengan satu tangan di dadanya. Raja Agung, pelayan setiamu Lei sudah mati. Apakah menurutmu kita harus menemukan seseorang untuk mengambil alih sekte guntur langitnya? Pria paruh-baya itu adalah penguasa dosa, Raja Sura. Ini adalah salah satu orang paling kuat di dunia gelap. Tidak ada yang pernah melihatnya bergerak. Jika dibagi menurut tingkat latihan seniman bela diri, kekuatannya sudah berada di alam dewa legendaris. Pergilah, seseorang berani membunuh Lei, kamu harus segera mengetahuinya, aku akan mencabik-cabiknya dan membalaskan dendamku Lei sayang. Kami telah mengetahui bahwa orang
Yang membunuh Lei Zentian adalah Qin Beibei, berusia 18 tahun akan mengikuti ujian besar. Pria paruh baya itu tampak terkejut. Tidak, Robert, Anda pasti menipu saya. Bagaimana mungkin seorang Oriental berusia 18 tahun dapat membunuh Lei? Bahu dan rentangkan tanganmu dengan tak percaya. Robert berjanggut membungkuk lagi dan berkata dengan wajah serius, "Yang terhormat Tuan Sura, apa yang dikatakan oleh bawahan Anda yang paling setia, Robert, adalah benar, saya bersumpah di hadapan Tuhan." Raja Sura terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Ini benar-benar timur yang misterius. Anda segera mengirim orang ke China untuk menangkap anak laki-laki bernama Qin Beibei itu. Saya pikir dagingnya pasti sangat enak. Bawahan bersedia melayani Anda. Titik. Wilayah Laut Barat. Di perbatasan Tiongkok, tanahnya luas dan jarang penduduknya, dan orang yang paling berkuasa di sini adalah Sihai Wang Chongwen. Meskipun perkembangan ekonomi wilayah Sihai jauh lebih rendah daripada wilayah Jiangnan, kekuatan pencegah keluarga Shen di Sihai jauh lebih besar daripada keluarga Murong di wilayah Jiangnan. Di villa keluarga Shen, Zhongwen sedang menemui tamu di aula ketika seorang pria muda dengan wajah murung masuk, dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. "Ayah, kabar baik. Jika Qin Fan ada di sini, dia mungkin mengenali bahwa pemuda ini adalah Shen Feiyu, putra tertua dari keluarga Shen yang kakinya patah di depan lelaki tua Dong Han." Chongwen langsung menangguhkan pembicaraan dengan tamu, dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang begitu bahagia?" Shen Feiyu berkata dengan penuh semangat, "Silun, kepala sekolah tantra, telah menerima undangan saya, dan akan membawa murid-muridnya ke Sens kami rumah besok. Jadilah tamu." Petik 2 tanda seru. Berbicara tentang Qin Fan. Pada saat itu, Shen Feiyu terlihat menggertakkan giginya, ingin menghancurkan Qin Fan menjadi abu. Shen Zhongwen sedikit mengernyit setelah mendengar ini, dan berkata dengan ragu-ragu, "Yuer, kakimu telah sembuh sekarang, karena Qin Fan adalah pejuang yang kuat, kupikir masalah ini harus berhenti di sini. Meskipun kekuatan keluarga kita tidak lemah, kita hanyalah orang biasa. Jika kita mendorong seniman bela diri yang kuat dengan tergesa-gesa, itu tidak akan ada gunanya bagi keluarga kita." Shen Zhongwen licik dan bijaksana, mempertimbangkan situasi keseluruhan. Titik. Tapi Shen Feiyu telah lama dibutakan oleh kebencian. Memikirkan kembali ketika kakinya dipatahkan oleh Qin Fan di depan umum, dia bahkan tidak bisa mempertahankan Raja Handong yang agung, dan dia benar-benar dipermalukan. Sekarang semuanya sudah siap, tinggal menunggu Qin Fan datang, bagaimana dia bisa menyerah? "Ayah, bajingan itu menghinaku dan menyakitiku. Aku bersumpah dalam hatiku bahwa aku tidak akan menyimpan dendam ini, dan aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Masalah bagi keluarga kami, maka jika dia datang, maka saya akan menanganinya atas nama saya sendiri." Zhongwen terkekeh, "Kamu anak, aku hanya anak laki-laki seperti kamu, bagaimana kamu bisa takut? Apakah kamu terlibat? Karena Anda tidak bisa melepaskan simpul ini, maka terserah Anda." Ketika bajingan kecil Qin Fan itu tiba, biarkan Tuan Silun membunuhnya, lalu serahkan kepada Anda untuk meredakan amarah Anda. Shen Feiyu tersenyum kesal. Di sore hari, matahari terbenam. Sebuah pesawat menembus awan dan kabut dan mendarat di Bandara Internasional Shihaijing. Qin Fan dengan pakaian kasual hitam keluar dari bandara dan memanggil taksi. "Tuan, bawa saya ke alamat ini." Qin Fan menunjukkan alamat yang dikatakan Huo Xian kepada pengemudi botak itu. "Oh, kamu mencari Tuan Ling dari keluarga Sihai Ling kami. Anak muda, apa hubunganmu dengan keluarga Ling?" Sopir tua botak itu bertanya dengan santai. Qin Fan berpikir sejenak dan berkata, "Saya adalah kerabat jauh dari keluarga Ling." "Oh, jadi saya adalah kerabat dari keluarga Ling. Jangan khawatir, saya pasti akan membawamu ke sini." Gedung kelompok Ling. Pengemudi botak membawa Qin Fan ke gerbang. "Ini dia. Terima kasih." Setelah membayar ongkosnya, Qin Fan melihat ke arah rumah Ling, sangat mengesankan. Benar saja, seperti yang dikatakan Huo Xian, keluarga Ling menduduki peringkat kedua di Laut Barat.
Qin Fan berjalan ke meja depan dan berkata kepada resepsionis yang baru saja menutup telepon, temukan Ling Jianhua untukku. Resepsionis melihat bahwa dia masih muda dan berpakaian santai, jadi dia tidak perhatian. Seharusnya kamu masih anak SMA, kan? Bagaimana kamu mengenal Ketua Ling? Kamu pasti belum membuat janji, kan? Tanya resepsionis itu langsung. Kamu hanya perlu memberitahu Ling Jianhua, dia akan turun untuk menjemputku, kata Qin Fan datar. Wanita di meja depan diam-diam mengerutkan kening, dan bergumam di dalam hatinya, dari mana bocah kecil ini berasal. Dia benar-benar mengatakan bahwa Direktur Ling akan turun untuk mengeksposnya. Kecuali jika Anda adalah Tuan Muda Sen dari keluarga Si Hai Wang, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membiarkan Direktur Ling datang menjemputnya secara pribadi. Namun, wanita meja depan masih sangat berhati-hati, meskipun dia tidak mempercayai Qin Fan, dia masih menelepon asisten kantor Ling Jianhua. Namun, dia belum selesai menekan nomor ketika tiba-tiba angin semerbak menyengat menerpa wajahnya, diikuti oleh tangan putih yang menekan telepon dengan klik. Dari mana bocah cilik itu berasal? Siapa yang berani melawan Qiu Feng atas nama Ketua Ling? Qin Fan menoleh dan melirik. Sangat seksi, tapi senyum sombong di wajah itu membuat orang sangat tidak nyaman. Wanita di meja depan melihatnya, dan segera menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Halo, Manajer Chen. Wanita ini adalah Chen Ying, manajer Departemen Personalia, dan dia bersama bos grup Ling. Kuat, semua orang takut padanya, bahkan Ling Jianhua terkadang menutup mata. Chen Ying menyilangkan lengannya, memandang Qin Fan dari atas ke bawah, menatap wanita meja depan dengan wajah mencela, dan berteriak, apa yang kamu lakukan di meja depan? Apakah kamu bahkan tidak memiliki penglihatan minimum? Anak ini terlihat seperti anak nakal tanpa rambut sama sekali. Bagaimana dia bisa mengenal Ketua Ling? Betapa kentut yang harus kamu laporkan. Kamu membuang-buang waktu sekretaris Lin. Usir saja dia. Wanita meja depan buru-buru meminta maaf, Manajer Chen, itu adalah kelalaian saya di tempat kerja, jadi saya akan mengusirnya. Setelah selesai berbicara, wanita meja depan buru-buru berkata kepada Qin Fan, Tuan, jika Anda ingin melihat ketua kami, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Jika Anda tidak punya janji, Anda harus pergi secepatnya. Katanya terburu-buru, tetapi dia tetap sopan, karena dia takut itu Chen Ying akan menelepon keamanan nanti dan itu akan merepotkan. Qin Fan melirik Chen Ying, yang memegangi lengannya dan terlihat arogan, dan berkata sambil mencibir, kamu adalah seorang manajer yang datang ke meja depan untuk memamerkan prestisemu. Aku kira kamu, seorang manajer, tidak memiliki keterampilan. Anda dapat memanjat melalui koneksi Anda. Masalah seperti itu, saya tidak berpikir Anda memiliki kebijaksanaan. Chen Ying tidak menyangka bahwa seorang anak yang berpakaian di lantai akan berani berbicara balik padanya, dan menyodok titik sakitnya hanya dengan satu kalimat, dan dia hidung langsung bengkok karena marah. Dia dulunya adalah pegawai kantoran biasa, tetapi karena dia tidur dengan seorang wakil presiden, dia dipromosikan menjadi seorang manajer. Tapi dia tidak memiliki budaya, tidak memiliki kemampuan, dan dia suka memerintah dan tidak menyukai semua orang. Seiring berjalannya waktu, orang lain mengabaikannya, jadi dia hanya bisa pergi ke meja depan untuk memainkan prestise manajer dan mengudara. Sekarang kata-kata Qin Fan menusuknya, Chen Ying tiba-tiba menjadi marah karena malu, menunjuk ke hidung Qin Fan dan memarahi, bocah bau, apa yang kamu bicarakan? Apa? Kemari dan tendang dia keluar. Chen Ying mencubit pinggangnya dan berteriak. Wanita di meja depan mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya. Jika bukan karena kehadiran Chen Ying, dia ingin memberi Qin Fan acungan jempol. Hanya Qin Fan, orang luar, yang berani mengatakan ini, dan dia mengatakannya dengan sangat akurat. Apa yang kamu tertawakan? Percaya atau tidak, aku akan segera memecatmu. Sebagai resepsionis, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengenal orang, jadi untuk apa kamu? Wanita di meja depan memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dia tahu betul bahwa dia sedang marah. Tapi dia tidak berani kembali secara langsung seperti yang dilakukan Qin Fan.
Tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan ini, dan dia tidak berani menyinggung seseorang seperti Chen Ying, terutama karena dia memiliki wakil presiden di belakangnya. Pada saat ini, 4 atau 5 satpam berseragam berlari dengan cepat dan mengepung Qin Fan. Chen Ying mencibir dan berteriak, "Anak ini di sini untuk membuat masalah, kamu segera usir dia." Penjaga keamanan yang memimpin berusia sekitar 30 tahun, tinggi dan kuat, dan dia rakus. Ying, dan berkata dengan dingin kepada Qin Fan, "Anak laki-laki, apakah kamu tahu di mana ini? Kamu berani datang ke sini untuk membuat masalah, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Keluar dari sini." Chen Ying wajah bangga, "Nak, apakah kamu masih gila?" Qin Fan melirik ke 4 penjaga keamanan, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin terluka, tetaplah di sana." Dia melihat ke arah wanita meja depan yang khawatir lagi, "Anda panggil Ling Jianhua, bahkan jika seseorang bernama Qin Fan datang kepadanya." Melihat bahwa dia masih tenang dalam kesulitan seperti itu, wanita meja depan tidak bisa tidak mempercayai Qin Fan sedikit lagi. Memanfaatkan kurangnya perhatian Chen Ying, dia langsung menelepon ketua. Keempat satpam itu tertawa marah ketika mendengar ada seorang anak yang berani mengancam mereka. "Nak, kamu benar-benar hebat. Aku ingin melihat siapa yang menyakiti siapa hari ini." Setelah berbicara, satpam itu bergegas maju dengan teknik bergulat. Qin Fan tiba-tiba menoleh dan meliriknya, hanya satu pandangan ini, penjaga keamanan tertegun di tempat, berlutut di tanah dengan gemetar, dan berkeringat dingin. "Apakah kamu masih akan melawanku?" Qin Fan memandangi 3 penjaga keamanan lainnya. Mereka bertiga langsung berlutut di tanah dengan gemetar, persis seperti satpam pertama. Penjaga keamanan biasa ini sama sekali tidak tahan dengan aura Qin Fan, dan mereka bahkan tidak perlu menggunakan tangan mereka. Chen Ying sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, dan mengutuk dengan terkejut dan marah, "Kamu bajingan, perusahaan membesarkanmu untuk makan apa, kamu berlutut di depan orang luar, sekelompok orang yang tidak berguna." Pada saat ini, resepsionis itu telepon telah terhubung. "Halo ketua, seorang pria bernama Qin Fan ingin bertemu denganmu. Apakah kamu berusia sekitar 18 tahun? Sebuah suara bermartabat di telepon bertanya. "Iya. Itu tamu terhormat saya, Anda segera membawanya." "Tidak, Anda bawa dia ke ruang tamu dulu, dan saya akan turun untuk menjemputnya sendiri." Setelah menutup telepon, meja depan. Wanita memandang Qin Fan dengan kaget, tidak pernah dari nada cemas ketua di telepon barusan, dapat didengar bahwa anak bernama Qin Fan ini jelas bukan orang biasa. "Tuan Qin, harap tunggu sebentar, ketua kami akan segera turun untuk menjemput Anda secara langsung." Wanita di meja depan tidak dapat membantu menggunakan gelar kehormatannya dalam kata-katanya. Chen Ying di samping menjadi pucat karena ketakutan. Tamu ketua. Lagi pula ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Pikiran pertamanya adalah lari cepat, tetapi biksu itu tidak bisa lari dari kuil jika dia bisa lari. "Yah, Tuan Qin, saya sangat menyesal, saya pikir ada beberapa kesalahpahaman di antara kita." Chen Ying segera memasang senyum tersanjung dan meminta maaf kepada Qin Fan. Qin Fan tidak repot-repot berbicara dengannya sama sekali. Segera, seorang pria paruh baya dengan wajah persegi, tinggi sekitar 1,8 meter, dan mengenakan setelan hitam keluar dari lift dengan cepat. Begitu dia keluar dari lift, dia langsung berjalan ke meja depan. Wanita di meja depan segera membungkuk dan memberi hormat, "Halo, ketua." Chen Ying juga berdiri tegak, dan buru-buru tersenyum dan memberi hormat, "Halo, ketua." Ling Jianhua mengangguk dengan cepat, lalu melangkah mendekat, matanya tertuju pada Qin Fan. "Permisi, apakah Anda Tuan Qin Fan?" Sikap Ling Jianhua sangat sopan. Menghadapi seorang siswa sekolah menengah, ketua grup Ling yang bermartabat benar-benar memanggil Anda, seolah-olah seorang junior bertemu dengan seorang penatua. Singkatnya, Chen Ying dan resepsionis tercengang. Apa identitas anak laki-laki ini? Mengapa ketua begitu hormat di depannya? Qin Fan mengangguk, "Sian seharusnya memberitahu Anda bahwa saya mungkin harus tinggal di sini selama beberapa hari kali ini, permisi." Tuan Qin terlalu sopan,
kehadiran Anda hanya akan membuat tempat saya berkembang, jangan ganggu saya. Kamu datang ke kantor saya untuk minum teh dulu, keluarga Ling saya cukup kuat di Laut Barat, jika Anda perlu menggunakan keluarga Ling saya untuk apapun, tanyakan saja. Tanda seru. Ketika Qin Fan hendak naik ke atas, dia tiba-tiba melirik Chen Ying dan berkata sambil mencibir, "Ketua Ling, saya pikir resepsionis Anda sangat baik, tapi sayang sekali manajernya tidak begitu baik." Ling Jianhua melirik dan berlutut di lantai. 4 penjaga keamanan di tanah mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Buka mata anjingmu. Hanya karena kamu juga berpasangan dengan Tuan Qin. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia menatap Chen Ying lagi, dan berkata dengan dingin, "Di masa depan, pekerjaanmu akan menjadi ganti dengan Xiao Liu di meja depan, dan Anda akan segera melalui prosedur serah terima." Ah, ya. Wanita meja depan sangat gembira, dan memandang Qin Fan dengan rasa terima kasih. Wajah Chen Ying pucat, dan dia merosot ke tanah. Kali ini, ketua memberi perintah sendiri, bahkan jika dia pergi mencari wakil presiden, itu akan sia-sia, dan kali ini dia menyinggung tamu terhormat ketua, saya khawatir dia hanya bisa bekerja di meja depan sampai akhir. Tuan Qin, tolong. Ling Jianhua dan Qin Fan membuatkan Qin Fan secangkir kopi, lalu duduk berhadapan dengan Qin Fan. Xian memberitahuku sesuatu tentang Tuan Qin. Aku tahu Tuan Qin benar-benar ahli. Aku tidak tahu mengapa dia datang ke Laut Barat kali ini. Ling Jianhua bertanya dengan hormat. Qin Fan mengambil cangkir dan menyesapnya, tetapi dia tidak memberitahu Ling Jianhua tujuannya datang ke wilayah Laut Barat, karena dia tidak tahu siapa yang mencegah air energi spiritual memasuki wilayah Laut Barat, dan akan buruk jika dia mencoba mengejutkan ular itu. Bagaimana jika keluarga Ling juga terlibat? Aku di sini untuk urusan pribadi, dan aku akan pergi setelah selesai. Qin Fan meletakkan cangkirnya dan berkata dengan ringan, dia masih belum terbiasa dengan rasa kopi. Saya mengerti. Selama periode waktu ini, Tuan Qin sebaiknya tinggal di rumah saya dan biarkan saya melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Ling Jianhua tidak bertanya lagi, tetap tersenyum dan hormat, bukan karena Qin Tabu Fan, keluhan di hati saya. Seseorang yang bisa duduk di posisinya secara alami sangat mahir dalam urusan manusia. Oke. Qin Fan mengangguk. Melihat bahwa Qin Fan tidak ingin berbicara, Ling Jianhua segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Tuan Qin telah kelelahan sepanjang jalan, saya akan mengirim Anda kembali untuk beristirahat terlebih dahulu. Permisi. Qin Fan. Tidak, jangan menolak, lagi pula, dia adalah sepupu Huo Xian. Jika dia bersikeras untuk tinggal di luar, itu tidak sopan. Aku akan keluar untuk menelepon, permisi. Ling Jianhua berbalik dan pergi ke kantor di sebelah kiri. Setengah jam kemudian, Maserati putih berhenti di depan pintu kaca gedung Ling Group. Seorang gadis dengan rok mini, syal merah kecil, dan kacamata hitam besar melangkah keluar dari mobil dengan kaki indahnya yang super panjang. Ling Jianhua memperkenalkan Qin Fan di sebelahnya, Tuan Qin, ini putriku Suang Suang. Suang Suang, ini Tuan Qin yang saya ceritakan. Anda membawa Tuan Qin pulang dan mengatur kamar untuknya. Pastikan untuk menyapa Tuan Qin dengan baik, jangan abaikan. Kulit Ling Suang Suang sangat cerah. Dan dia masih sehat, bayinya putih dan lembut seperti telur yang sudah dikupas. Dia terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun, tetapi dia terlihat sedikit dewasa dalam pakaiannya. Mengerti, jangan khawatir, ayah, serahkan padaku. Tuan Qin, silakan masuk ke mobil. Dia tersenyum cerah dan memiliki sikap yang sangat antusias. Wanita cantik seperti itu membuat orang merasa bersemangat. Ling Jianhua secara pribadi melangkah maju untuk membuka pintu mobil untuk Qin Fan, dan berkata sambil tersenyum, tolong, Tuan Qin. Terima kasih. Qin Fan berjalan mendekat dan masuk ke kopilot. Ling Suang Suang mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri, ayahku. Oleh anak ini. Pasti telah ditipu, tapi dia sangat pintar, mengetahui bahwa tanpa bukti, tidak ada gunanya mengatakan apapun, dan mungkin itu akan memprovokasi ayahnya untuk disalahkan. Hanya dengan mengambil bukti dan menunjukkannya kepada ayah, dia dapat membunuh dengan satu pukulan.
Meskipun Ling Xuangxuang belum terlalu tua, nona muda dari keluarga besar telah dipengaruhi oleh elit bisnis di sekitarnya dari waktu ke waktu, jadi dia secara alami lebih canggih daripada gadis dari keluarga biasa dan mengetahui kebenaran dalam membuat keputusan sebelum bertindak. Ling Xuangxuang menyalakan mobil, melirik Qin Fan, dan berkata dengan senyum yang tidak berbahaya, "Tuan Qin, duduk diam, saya pergi." Qin Fan mengangguk dan tersenyum sedikit, memikirkan gadis kecil di sampingnya. Meskipun dia tidak menebak 10 poin, dia juga menebak 7 poin. Sepanjang jalan, Ling Xuangxuang terus memamerkan keterampilan mengemudinya, dan diam-diam mengamati kinerja Qin Fan. Beberapa kali dia dengan sengaja berada sangat dekat dengan mobil di depan, lalu mengerem mendadak. Namun, Qin Fan selalu menjaga postur tubuhnya, dan ekspresi wajahnya selalu tersenyum. Ini sedikit mengejutkan Ling Xuangxuang. Ini hampir sama dengan gunung Tai runtuh di depannya tanpa mengubah wajahnya. Jika seorang pembohong ingin memiliki mentalitas seperti ini, ia harus menjadi pembohong yang sangat maju atau profesional. Atau Qin Fan benar-benar ahli yang tak tertandingi. Karena kekuatan adalah sumber kepercayaan diri, seperti kata pepatah, orang dengan keterampilan tinggi itu berani. Namun, Ling Xuangxuang lebih condong ke ide pertama, dia masih merasa bahwa Qin Fan adalah pembohong, bagaimana mungkin seorang master begitu muda? Oke, kamu telah lulus tes psikologis pertama. Tapi wanita ini pasti akan menemukan cara untuk mengeksposmu, bocah nakal. Segera, Ling Xuangxuang membawa Qin Fan ke sebuah villa. Villa ini terletak di pusat kota dan sangat berharga, bisa dinilai sumber keuangan keluarga Ling pasti sangat kuat. Ini rumahku, selamat datang di rumahku sebagai tamu. Ling Xuangxuang memarkir mobil di tempat parkir di depan villa, menoleh untuk melihat Qin Fan sambil tersenyum, dengan sengaja mendekatkan tubuhnya, mengungkapkan beberapa war bisnis yang cukup besar. Terima kasih. Qin Fan menjawab dengan sopan, membuka pintu dan keluar dari mobil, sama sekali tidak tergerak oleh gerakan kecil Ling Xuangxuang. Di dalam mobil, Ling Xuangxuang mengaitkan sudut mulutnya, dan mencibir di dalam hatinya, bocah kecil ini benar-benar mengabaikan pesona wanita ini. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Pelayan di rumah membuka pintu, dan Ling Xuangxuang berjalan. Di depan, bawa Qin Fan ke villa. Ruang tamu ada di lantai 2, aku akan mengantarmu ke sana. Lalu ada Nona Lao Ling. Qin Fan berperilaku cukup baik. Kamar tamu sangat bersih, jelas seseorang sering membersihkannya, dan Qin Fan tidak terlalu memperhatikannya, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Sepanjang jalan, Ling Xuangxuang mencoba beberapa kali lagi, tetapi kinerja sempurna Qin Fan membuat Ling Xuangxuang terdorong untuk menjadi gila. Setelah memasuki ruangan, Ling Xuangxuang tiba-tiba menutup pintu, memeluk lengan gioknya seperti akar teratai, dan menatap Qin Fan dengan dingin. Dia akan bertengkar dengan Qin Fan. Anak kecil, katakan padaku, bagaimana kamu berbohong kepada ayahku? Qin Fan menatapnya dan tersenyum, mengapa aku berbohong kepada ayahmu? Ayahku mengatakan kamu adalah tuan yang tiada taranya. Katakan padaku untuk memperlakukan Anda dengan baik. Tapi Anda mungkin sedikit lebih muda dari saya, bagaimana Anda bisa menjadi ahli tiada taraf? Siapa yang menetapkan bahwa seorang ahli tiada taraf harus sangat tua? Qin Fan bertanya sambil tersenyum. Ling Xuangxuang menyipitkan matanya dan menjawab, ya, seorang ahli yang tiada taranya tidak harus tua, tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa usia mewakili pengalaman dan pengalaman seseorang. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli yang tiada taranya, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki cukup pengalaman dan pengalaman? Bisakah itu berhasil? Qin Fan mengangguk, kamu benar, tetapi aku tidak pernah memberitahu ayahmu bahwa aku adalah ahli yang tiada taranya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memanggil ayahmu. Ling Xuangxuang mencibir, kenapa? Tanda tanya. Aku memukul paku di kepala, dan aku tidak bisa menebusnya lagi. Jadi mengapa kamu tidak memecahkan kalengnya dan menghancurkannya, dan memberiku waktu yang sulit? Qin Fan terkekeh, dan berkata dengan wajah main-main, meskipun saya bukan ahli yang tiada taranya, tetapi orang yang tiada taranya di mata Anda seorang ahli tidak layak disebut kepada saya.
Oke, aku akan istirahat, kamu keluar. Ling Suang-Suang meringkuknya bibir, oh, kamu telah meledakkan sapi ke langit, anak nakal kecil. Kamu benar-benar berani mengatakan apa saja. Ayahku tidak bisa dibodohi olehmu begitu saja, kan? Saat dia berbicara, ponsel Ling Suang-Suang berdering tiba-tiba. Dia melirik ide penelepon, matanya berbinar, dan dia bergegas keluar untuk menjawab panggilan itu. Qin Fan duduk di kursi, diam-diam mendengarkan Ling Suang-Suang berbicara di telepon di luar pintu. Dia tidak bermaksud menguping panggilan telepon seorang gadis kecil, tetapi berdasarkan persepsinya, Ling Suang-Suang bersembunyi di luar pintu di telepon, bahkan jika dia tidak mau mendengarkan, dia pasti akan mendengarnya. Panggilannya tampak agak tidak biasa, keduanya diam-diam merencanakan sesuatu. Qin Fan pada awalnya tidak memperhatikan, tetapi ketika dia mendengar kata Ling Qishui, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Selanjutnya, semua percakapan antara Ling Suang-Suang dan orang lain yang mengaku sebagai butler Liu ditransmisikan ke telinga Qin Fan kata demi kata. Setelah beberapa saat, Ling Suang-Suang menutup telepon dan berjalan kembali ke kamar. Dia memandang Qin Fan, dan bukannya terus menghadapi Qin Fan dengan sikap interogasi barusan, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Aku akan pergi ke pelelangan bawah tanah kali ini. Kudengar di sana tidak terlalu aman. Karena ayah bilang dia. Pria jangkung, biarkan dia pergi bersamaku. Ling Suang-Suang mengambil keputusan, memandang Qin Fan dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, anak kecil, kamu bilang kamu adalah master yang tiada tarafiah, tidak apa-apa, Nona Ben pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Apakah kamu berani pergi denganku? Oke. Qin Fan langsung setuju. Tentu saja, bukan karena Qin Fan tidak bisa berjalan ketika dia melihat wanita cantik, tetapi karena Qin Fan mendengar beberapa berita tentang air lingki dari panggilan telepon antara Ling Suang-Suang dan yang lainnya barusan. Ling Suang-Suang akan membeli sesuatu di tempat yang disebut lelang bawah tanah kali ini, dan benda ini adalah air spiritual. Air lingki diblokir untuk memasuki Laut Barat, tetapi bisa muncul di pelelangan bawah tanah. Mungkin kali ini saya pergi bersama Ling Suang-Suang untuk mencari tahu tangan hitam di balik layar. Oke, ikut aku sekarang. Ling Suang-Suang tersenyum penuh kemenangan, dan kembali ke kamarnya untuk berganti menjadi tas bahu hitam. Tas itu menggelembung, dan Qin Fan menduga itu pasti peralatan pertahanan diri. Qin Fan masuk ke Maserati putih Ling Suang-Suang lagi, dan mobil itu melaju menuju pinggiran kota dan masuk ke sebuah rumah besar di tepi sungai. Penjaga keamanan di gerbang tidak menghentikan mobil Ling Suang-Suang, jelas dia harus sering berkunjung ke sini. Setelah mobil melaju ke halaman, Ling Suang-Suang keluar dari mobil dan melemparkan kunci mobil ke pelayan berjas biru. Dia berbalik untuk melihat Qin Fan, menunjukkan senyum provokatif, ayo pergi. Qin Fan keluar dari mobil dan melihat ke sebuah bangunan megah di depan kanan. Bangunan ini mirip dengan auditorium. Sepertinya seharusnya begitu dibuat khusus untuk lelang bawah tanah. Pelayan memarkir mobil, dan Ling Suang-Suang membawa Qin Fan langsung ke gedung auditorium. Dalam perjalanan, Ling Suang-Suang melirik Qin Fan dari sudut matanya, dan mencibir dengan provokatif, ini adalah benteng dunia bawah tanah, tempat ikan dan naga bercampur menjadi satu, pertempuran hanyalah pediatri, pembunuhan dan pembakaran adalah hal biasa. Apakah kamu takut, Qin Fan? Dia menatapnya dengan wajah lucu, kamu tidak takut pada gadis kecil berpakaian seperti ini, apa yang aku takutkan? Ling Suang-Suang tersipu, mendengus, dan berhenti berbicara dengan Qin Fan. Dia memiliki selendang kecil di bagian atas tubuhnya, bahunya yang harum terbuka, bagian bawahnya memakai celana pendek, dan kedua kakinya yang putih dan lurus menjuntai di luar, dia terlihat seperti ratu klub malam. Selain itu, Ling Suang-Suang sangat cantik dan memiliki semacam kesombongan dan kebangsawanan di tubuhnya. Jika tidak ada yang melindunginya, bahkan jika dia adalah wanita tertua dari keluarga Ling, seseorang mungkin akan mengambil risiko. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil, dia sedikit pemalu setelah diucapkan beberapa patah kata oleh Qin Fan, dan dia tidak berani memprovokasi Qin Fan lagi. Keduanya segera sampai di gerbang auditorium. Gerbang itu dirancang dengan canggung,
lebarnya hanya 2 meter, dan hanya bisa menampung 2 orang sekaligus. Gerbang auditorium umum sangat luas, gerbang ini benar-benar tidak mencolok dengan bangunan bergaya auditorium semacam ini. Namun gerbang semacam ini dapat memainkan peran kontrol yang sangat baik, selama beberapa orang ditugaskan untuk menanganinya, orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar. Ling Xuangxuang menunjukkan kartu emas hitam kepada 2 penjaga keamanan muda di pintu, dan kemudian mereka mengangguk dengan hormat kepada Ling Xuangxuang. Ling Xuangxuang melirik Qin Fan dengan penuh kemenangan, masuk. Qin Fan meletakkan tangannya di saku celananya dan mengikutinya dengan senyum di wajahnya. Setelah memasuki pintu, saya menemukan bahwa ini memang sebuah auditorium, di depannya ada panggung besar modern, di belakangnya ada layar LCD besar, dan ada hampir 500 kursi di bawahnya, saat ini ada hampir 100 orang. Duduk. Auditorium sangat sunyi, dan bahkan jika orang-orang ini berbicara, suaranya sangat rendah. Ada pembawa acara di atas panggung yang menjelaskan barang antik. Qin Fan mendengar beberapa kata, sungguh harta nasional, mahakarya, ini adalah hal yang luar biasa, dan secara tegas dilarang untuk dijual oleh yang di atas. Ling Xuangxuang membimbingnya langsung dari lorong di sebelah kanan ke belakang panggung, melewati pintu, dan sampai di ruang tunggu di belakang. Pintu ruang tunggu ditutup, Ling Xuangxuang mengetuk pintu, dan suara tumpul seorang pria terdengar di dalam, siapa? Ini aku, Ling Xuangxuang. Titik. Paman Liu, kamu tidak harus sopan. Apakah ada orang di sini? Ini dia, menunggu di kamar 1. Oke, bawa aku pergi. Oke. Pelayan Liu adalah akan memimpin jalan ketika dia tiba-tiba melihat Qin Fan, berhenti di jalurnya, dan menatap Ling Xuangxuang dengan bingung dan bertanya, saudari ini, siapa ini? Oh, ayahku. Saya menemukan seorang pengawal, salah satu dari saya memiliki. Setelah selesai berbicara, Ling Xuangxuang mengangkat alis ke arah Qin Fan. Mereka bertiga keluar dari auditorium dan sampai di gedung 2 lantai di belakang. Butler Liu berjalan ke pintu bangunan kecil itu dan berteriak, Tuan Huang. Seorang pemuda berlari keluar dari dalam dan membukakan pintu untuk mereka bertiga. Nyonya ada di sini, kata Butler Liu kepada pemuda itu. Pemuda itu mengangguk, Bos Huang telah memerintahkan agar Nona Ling masuk begitu dia tiba. Oke. Namun, pemuda itu menatap Qin Fan dan berkata dengan suara yang dalam, maaf, saya hanya bisa membiarkan Steward Liu dan Nona Ling masuk. Semua orang tetap di luar untuk saat ini. Butler Liu melirik Ling Xuangxuang, dan berkata, Nona, ini aturan Bos Huang, Anda tahu. Ling Xuangxuang melirik Qin Fan, dan berkata, oke, biarkan dia tinggal di luar. Paman Liu, ayo masuk. Nona Ling, tolong. Pemuda itu membawa Ling Xuangxuang dan Butler Liu ke gerbang. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berkeliaran sendirian. 10 menit kemudian, Ling Xuangxuang dan Liu Butler dikawal oleh seorang pria paruh baya berjas putih. Beberapa orang mengobrol dengan sangat gembira, sepertinya bisnis harus dinegosiasikan. Melihat beberapa orang keluar, Qin Fan segera melangkah dan menunggu di pintu, ingin melihat siapa Bos Huang itu. Sayang sekali Qin Fan, Bos Huang, tidak mengenalnya. Bos Huang, masalah ini sudah selesai, kita akan bertemu di sini pada tanggal 1 setiap bulan. Ling Xuangxuang berkata sambil tersenyum. Oke, bekerja sama dengan Mes. Ling, Huang benar. Tiba-tiba, Qin Fan Ruo merasakan sesuatu, dan melihat ke sudut di sisi kanan auditorium. Beberapa pemuda berjas hitam tiba-tiba bergegas menuju sisi ini dengan langkah besar, diikuti oleh 7 atau 8 orang.